Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Hafiz Riditya dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang bab hidup sederhana. Macam-macam hidup sederhana terkandung dalam beberapa surat di Al-Quran dan hadis. Antara lain surat-surat dan hadis tersebut adalah yang pertama, Al-Furqan ayat 67. Ayat ini mengisyaratkan bahwa hamba-hamba Allah yang memiliki harta benda itu ketika memberi nafkah dari harta itu hendaknya mencukupi kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat menyisihkan sedikit atau banyak dari harga itu. Yang selanjutnya adalah Al-Isra ayat 26 dan 27. Pada ayat 26 Allah melarang kaum muslimin membelanjakan harta secara boros. Pemborosan yang dalam ayat ini menggunakan kata tabzir dipahami ulama sebagai pengeluaran harta yang bukan pada jalur yang hak dalam kebaikan. Pada ayat 27 digambarkan bahwa pemboros disebut sebagai saudara setan. Selanjutnya adalah Al-Isra ayat 29-30. Dalam ayat 29 Allah memberi arahan bagaimana cara-cara yang baik dalam membelanjakan harta. Pada permulaan ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah menjadikan tangan terbelunggu pada leher. Ungkapan ini sudah terbiasa di kalangan orang Arab, yaitu menunjukkan kekikiran. Pada ayat 30 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perolehan rezeki seseorang. Ada yang dilapangkan sehingga disebut sebagai orang kaya, namun ada juga yang disempitkan rezekinya oleh Subhanahu Allah. Keadaan seorang hanya bersifat sementara. Yang selanjutnya adalah Al-Qasas ayat 79-82. Ayat 79 menggambarkan keangkuhan Qarun yang menjadi-jadi. Gambaran keangkuhan ini juga tampak dari penggunaan kata fi zinatihi. Mengenai penghujung ayat 80, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa hal itu adalah lanjutan perkataan yang merupakan nasihat dari orang-orang yang memiliki pengetahuan. Pada ayat 81 menjelaskan akibat kesombongan dan kecongkakan Qarun. Allah menenggelamkannya beserta kekayaan yang dimilikinya ke dalam perut bumi. Pada ayat 82 menjelaskan penyesalan yang terjadi pada orang-orang yang sangat mengharapkan kedudukan dan nasib seperti Qarun. Mereka digambarkan dalam Al-Quran dengan ungkapan kata waikana. Al-Baqarah ayat 177. Tanda-tanda orang yang benar dan bertakwa yang dijelaskan pada ayat ini adalah 1. Iman terhadap adanya Allah, hari pembalasan, malaikat-malaikat, kitab-kitab, serta nabi Allah. 2. Kesediaan mengorbankan kepentingan pribadi untuk orang lain. 3. Mendirikan sholat. 4. Menunaikan zakat. 5. Selalu menepati janji. Dan ke-6 sabar. Selanjutnya adalah Al-Ma'un ayat 1-7. Ayat dalam surat Al-Ma'un diawali dengan pertanyaan. Pertanyaan itu bukan bertujuan untuk memperoleh jawaban, karena Allah Maha mengetahui. Tetapi maksud pertanyaan itu adalah untuk mengunggah hati dan pikiran mitra bicara atau pembaca agar memperhatikan kandungan pembicaraan. Dengan pertanyaan itu, ayat ini mengajak manusia menyadari salah satu bukti utama kesadaran beragama, yaitu tanpa itu keberagamaannya dinilai sangat lemah. Selanjutnya adalah hadis tentang larangan berlebihan dalam berwudu. Hadis ini menggambarkan tentang adanya larangan tegas bersikap boros. Walaupun kita dalam keadaan memiliki rezeki yang banyak, kita tetap dilarang bersikap boros. Hadis ini menggambarkan adanya air yang banyak, tetapi dalam menggunakannya tetap harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Demikian juga misalnya dalam hal makan atau minum. Yang terakhir adalah hadis tentang memberi lebih baik daripada menerima. Hikmah yang terkandung dalam ifah dan ta'afuf itu ialah bahwa manusia yang memiliki sifat ifah itu akan memiliki kesabaran dan ketabahan, mempunyai rasa malu untuk berbuat tidak baik, tidak tamak, juga tidak akan membuat keborosan terhadap hartanya sendiri. Akan tetapi harta yang dimilikinya itu dimanfaatkannya pada jalan yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, dirinya akan dihargai orang lain, memiliki jiwa yang tabah, tidak dengki, serius dalam berusaha dan bekerja, serta berusaha untuk mencari keridhaan Allah. Itu saja yang saya bisa sampaikan hari ini. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.